Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita sekalian. Buat para pencinta puisi, khususnya buat mereka yang duduk di bangku sekolah, baik itu dari tingkat sekolah dasar, sekolah menengah, termasuk menengah atas, ataupun mahasiswa. Tentu saja ada pribadi-pribadi yang memiliki keinginan khusus untuk mengekspresikan buah-buah pikiran mereka dalam tulisan, sekaligus untuk membacanya, atau disebut dengan pembaca puisi. Namun dalam membaca puisi tentu saja perlu diperhatikan beberapa hal. Untuk itu pada kesempatan hari ini ada beberapa tips kecil yang bisa saya bagikan sebagai teknik membaca puisi. Baik, yang saya ingin katakan pertama, oleh karena puisi ketika dibacakan, kertasnya ada di tangan kiri ataupun di tangan kanan, atau buku ada di tangan kanan dan di tangan kiri, kemudian dia tersebut dengan membaca. Semua diekspresikan dengan bagus, tanpa melihat teks. Tanpa diketahui, ini membaca puisi, bukan menghafal puisi. Kalau itu untuk dilombakan, maka juri akan langsung dia kasih nilai rendah. Kenapa? Karena ini adalah lomba baca puisi, bukan menghafal puisi. Jadi sekali lagi, hal yang pertama di dalam membaca puisi, puisi itu harus dibacakan. Sekali lagi, puisi harus dibacakan, bukan untuk dihafalkan. Lebih bagus lagi kalau itu sudah dihafalkan, sehingga penjiwaannya apa? Dapat. Nah, ketika dia membaca, maka sekali lagi hal yang perlu diperhatikan, maka pada posisi Anda atau teman-teman yang membaca puisi berdiri untuk membacakan puisinya, maka janganlah kertas ataupun teks naskah puisi itu menutup dari penglihatan para penonton ataupun para dewan juri. Kita tidak leluasa untuk membacakan ataupun juri tidak bisa melihat ekspresi. Maka di dalam membaca puisi, posisi berdiri itu harus betul-betul harus diperhatikan. Dan ketika membaca, sebaiknya ini ada di samping kiri atau di samping kanan, sehingga gesture ini, gerakan tangan ini itu bisa sampai kepada juri yang menilai kalau itu untuk sebuah lomba. Nah, di dalam membaca puisi juga, janganlah kita membaca puisi sampai terburu-buru untuk menyebut saja satu kata sampai juri atau pendengar yang menyaksikan itu tidak dengar artikulasi yang tepat, kata apa atau kalimat apa yang diucapkan, oleh karena terlalu terburu-buru dia baca. Tapi perhatikan, masing-masing kita dikaruniai oleh Tuhan bakat yang berbeda-beda. Kita boleh melatih, orang lain boleh menjadi pelatih kita, tapi kita tidak akan menjadi orang lain. Itu perhatikan. Dalam membaca puisi, orang lain boleh menuntun, mengarahkan kita, tetapi untuk kita menjadi seperti dia itu susah. Karena dia adalah dirinya sendiri, saya adalah siapa? Saya adalah saya. Sehingga dalam membaca puisi, kita tidak perlu menjadi orang lain. Nah, sehingga dalam pengelimatan artikulasi yang sampai kepada penonton, kalau itu dibaca secara terburu-buru, itu sekali lagi itu tidak akan sampai kepada penonton. Nah, kemudian yang perlu juga kita perhatikan bahwa ketika kita berdiri di atas panggung untuk membacakan puisi kita, maka sekali lagi saat kita membaca puisi, sejak awal itu kita harus menjaga intensitas. Totalitas penampilan kita itu harus konsisten sejak awal sampai kepada akhir, untuk menutup sebuah pementasan itu.
Ingat bahwa pada saat kita membacakan puisi kita, maka itu adalah panggung kita. Sekali lagi, kita mau bawa kemana emosi para penonton terserah dari kita. Itulah sebabnya memang kita harus jiwai. Dan untuk mendapatkan penjiwaan ini, saya katakan di awal tadi bahwa kita harus setengah hafal. Kalau itu lain, kalau orang sudah biasa di panggung, ya dia boleh jadi langsung spontanitas, itu biasa. Tapi seorang yang akan membaca puisi, maka dengan karakteristiknya, karena masing-masing punya itu. Sekali lagi saya katakan tadi, Tuhan mengaruniakan kita kemampuan yang berbeda-beda dalam menelaah atau mentransfer, menyampaikan isi hati kita yang adalah jiwa kita. Penting bagi kita untuk tahu bahwa ketika kita berdiri di atas panggung, maka panggung itu adalah milik kita. Ini adalah pementasan kita, ruang kita. Maka kemana kita akan sampaikan, penonton sementara menyaksikan apa yang kita akan sampaikan. Apakah itu akan sampai kepada penonton ataupun cuma sekedar pementasan biasa, itu terserah dari penjualan kita. Maka totalitas dari sebuah pembacaan puisi, bagaimana ritmenya harus diatur, suaranya, modulasi yang keluar, pernapasan, semua itu membutuhkan proses, yaitu latihan. Mudah-mudahan tips-tips kecil boleh jadi tidak tersusun rapi, tetapi setidaknya pesannya bisa sampai kepada teman-teman, sahabat-sahabat, siswa-siswa yang saat ini ingin menjadi pembaca puisi yang baik. Terima kasih. Salam Forum Aktif Menulis.